Otorita Batam periode 1998 sampai 2005. Bukan? Yang sekarang disebut dengan BP Batam. Dulu namanya Otorita. Kemudian beliau juga merupakan gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau. Tepukan untuk Pak Ismet. Jadi biasanya di buku KBD itu ada, ya, kalau belajar kebudayaan ada. Beliau adalah gubernur pertama Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian saat ini beliau duduk sebagai anggota DPD RI, Dapil Provinsi Kepulauan Riau. Tepukan untuk Pak Ismet, ya. Jadi siswa-siswi sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pagi hari ini kita acara 4 pilar MPR. Sementara Pak Ismet ini adalah anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ini perlu pemahaman kepada anak-anak kami sekalian bahwa setiap anggota DPD dan anggota DPR RI yang terpilih dan dilantik, maka dia akan secara otomatis menjadi anggota MPR RI. Apa MPR itu? Iya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Makanya Pak Ismet itu kalau dia datang ke Batam atau ke Kepri, ada kalanya beliau itu sebagai anggota DPD. Dan ada kalanya beliau datang sebagai anggota MPR. Kali ini kebetulan berbarengan, ya. Pada pagi hari ini beliau sebagai anggota MPR. Karena program yang kita laksanakan pagi hari ini adalah program MPR. Nanti sore itu beliau sebagai anggota DPD. Kita akan reses, ada 2 titik hari ini. Dia reses sebagai anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Baik. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rio Naldi, atau orang sering panggil Ustadz Rio. Jadi Pak Peramli itu kawan saya. Kami sama-sama di PMB Kecamatan Sagulung. Dan insya Allah saya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Di mana susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol yang kita anggap sedang berlangsung. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena pada pagi hari ini acara kita adalah acara resmi, acara MPR, maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga, pembacaan doa. Kemudian yang keempat, sambutan dari pihak sekolah. Kemudian acara yang kelima, sambutan atau penyampaian dari anggota MPR, Bapak Dr. Andos Haji Ismet Abdullah, dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian acara yang keenam nanti kita foto bersama, karena Pak Ismet juga banyak kegiatan yang barangkali setelah foto beliau mungkin akan menuju satu tempat juga. Setelah itu kita lanjutkan dengan sosialisasi 4 pilar MPR, di mana pemateri kita pada pagi hari ini akan diisi oleh Asosiat Profesor Dr. Seswanto Ismadi Mega. Beliau adalah dosen di Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA. Kemudian acara selanjutnya penutup. Baik hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita mintakan kesediaan Bapak Peramli SPDI. Kepada Bapak Peramli, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan berkah dari kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita semuanya
menadahkan tangan kita, menundukkan kepala kita, seraya berharap semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustadz Ramli SPDI yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Batam, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh PLT Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Batam, Ibu Yulia SE. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak mau pantun sedikit. Bunga selasih di tepi kolam, sangat indah dan berseri. Selamat datang Pak ke Man Batam. Bapak selalu menjadi inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Ismet Abdullah, anggota MPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau, yang selalu membuat inspirasi bagi, apalagi Bu, hari ini Pak saya gugup karena tidak pernah terbayangkan oleh saya bisa duduk berdampingan dengan Bapak yang dulu Bapak saya kenal sebagai gubernur pertama di Provinsi Kepulauan Riau. Tepuk tangan. Dulu juga Bapak Ketua BP Batam yang tidak pernah terbayangkan oleh saya bisa duduk bersebelahan seperti ini. Subhanallah, ini nikmat dari Allah yang tak terhingga. Yang saya hormati juga narasumber kita, Pak Megah. Alhamdulillah, dulu saya berteman baik dengan Pak Megah. Ternyata hari ini kita jumpa ya Pak Megah. Dulu kami sama-sama di MIN. Kebetulan Pak Megah ini juga guru di MIN, guru bahasa Inggris. Yang saya hormati juga Pak Rio, Ustadz yang di daerah PMB Sekupang ya Pak ya, Sagulung. Yang saya hormati juga tim dari Pak Ismet. Selamat datang ke Man Batam. Bapak Ibu Waka, majelis guru yang ada di sini, serta anak-anak ibu yang ibu sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan kita bisa berada di ruang meeting Man Batam ini untuk anak-anak ibu juga mendapatkan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ini pelajaran yang paling berharga untuk anak-anak ibu sebagai penerus bangsa. Selawat beriring salam juga senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Dan saya ingin menyampaikan salam juga Pak dari Bapak Kepala yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Beliau mengikuti kegiatan di Kediri Pak sampai dengan hari Sabtu, kegiatan Kepala Man PK Man IC se-Indonesia dari Kemenang RI. Jadi saya menyampaikan salam ya Pak. Beliau juga mengucapkan terima kasih telah milih Man Batam Pak untuk dijadikan tempat sosialisasi. Harapannya Ibu untuk anak-anak Ibu semoga semangat ya Nak, serius mengikuti kegiatan ini karena anak-anak Ibu juga ini kan penerus bangsa. Masa depan bangsa Indonesia ada di anak-anak Ibu.
Ya, sekarang insya Allah kalian juga akan bisa jadi seperti Pak Ismet, jadi pemimpin penerus bangsa ya. Di zaman sekarang serba digitalisasi memang harus pandai memilah. Udah ada yang tahu belum 4 pilar MPR RI ini, 4 pilar kebangsaan ini, udah ada yang tahu? Nah, jadi walaupun udah tahu, nanti diperdalam lagi supaya jangan salah langkah ke depannya nanti ya anak-anak ibu ya. Nah, nanti dengarkan dengan hikmat. Ini juga kepentingan nuntut ilmu bukan hanya di kelas. Jadi di sini juga ilmu yang sangat berguna untuk anak-anak ibu ya. Saya rasa Pak itu saja yang bisa saya sampaikan. Gugup saya Pak, asli gugup. Karena ya tadi itu tak pernah bermimpi tadi Pak. Jadi alhamdulillah hari ini suatu kehormatan bisa duduk berdampingan dengan Bapak Dr. Andes Ismet Abdullah. Semoga Bapak sehat terus Pak, sukses terus, bisa jadi inspirasi bagi kami-kami dan anak-anak kami ke depan. Sekali lagi mohon maaf ya Pak kalau ada penyambutan di Man Batam ini yang kurang berkenan, yang kurang pada tempatnya. Kami menyusun 10 jari, mohon dimaafkan. Itulah yang bisa kami lakukan untuk kegiatan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepukan untuk Ibu Yulia SE, PLT Kepala Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Batam. Baik, hadirin yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dan juga penyampaian dari anggota MPR RI Bapak Dr. Andes Haji Ismet Abdullah, dan juga membuka secara resmi acara program sosialisasi 4 pilar MPR pada pagi hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Itu mesti tiangnya dipotong aja. Tak nampak ya? Nampak tak? Nanti Bapak mesti begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ibu Yulia, PLH yang saya banggakan, saya hormati, Prof. Mega yang akan memberikan ceramah lebih dalam mengenai 4 pilar MPR. Ananda siswa-siswi yang saya banggakan, dan para guru-guru ya, cikgu. Tadi Bu Yulia pantun, kita pun pantun juga. Dari Nongsa ke Batu Haji, pulangnya mampir di Sungai Ladi. Sungguh bahagia bisa datang di sini, jumpa dengan siswa-siswi kebanggaan Provinsi Kepri. Jadi dulu saya datang masuk Batam tahun 1998, tadi sudah disampaikan. Udah ada belum ya ini? 98 sudah ada. Nah, seberapa tahun? 2 tahun. Tapi masih bagus sih, gedung baru Bu. Baru revitalisasi Pak. Iya udah direvitalisasi. Wah, mantap. Kursinya baru, gedungnya baru, luar biasa. Jadi umurnya sudah lama juga ya, 30 tahun Pak. 30 tahun. Waktu itu udah ada yang udah lahir belum? Belum. Kalau ada yang bilang sudah lahir berarti makhluk ajaib itu. Jadi alhamdulillah saya merasa bahagia sekali bisa hadir di sini dalam rangka menjalankan tugas negara. Salah satu tugas adalah menyebarluaskan 4 pilar MPR. Karena itulah yang memperartikan, itu yang mempererat seluruh
rakyat Indonesia yang jumlahnya, ada yang tahu nggak berapa rakyat Indonesia? Ada yang tahu? 286 juta orang. Rakyat Indonesia itu, atau negara Indonesia itu negara kelima terbesar jumlah penduduknya. Pulaunya juga banyak. Jadi 2.800 juta itu tersebar di 17.500 pulau. Bayangkan. Ini Provinsi Kepri. Tadi Indonesia kan 17.500 pulau. Di Provinsi Kepri ada berapa pulau? Siapa yang tahu? Siapa yang sebut? Siapa yang tahu? Ada? Sebut aja. Ada. Yang depan, Oke, ada 2.400 pulau. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Bayangkan, luas. Kepri ini luas. Provinsi kepulauan terbesar di Indonesia, Provinsi Kepri. Karena pulaunya banyak. Semuanya tinggal di Provinsi Kepri yang 2.400 itu dalam 7 kabupaten dan 5 kabupaten 2 kota. 5 kabupaten 2 kota. Ada yang tahu kabupaten apa saja? Sebut satu, kabupaten apa? Apa? Anambas. Wah. Kedua apa? Apa? Bintan. Nah, 3? Apa? Lingga ketiga. Keempat? Natuna ya. Kelima? Karimun. Ada 2 kota besar. Apa itu? Batam dulu ini. Satu lagi? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ada yang pernah ke sana? Semua pernah ya. Di situlah pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Provinsi Kepri. Di Pulau Dompak. Bagian dari Tanjung Pinang. Jadi luas sekali. Bagaimana mempererat mereka ini, warga negara Indonesia yang macam di Kepri saja sudah banyak, belum lagi di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, luar biasa. Begitu luas wilayah kita ini. Yang jaraknya dari Aceh sampai ke Papua itu sama juga jaraknya dari Turki, negara Turki. Jadi kalau lihat peta nanti lihat negara Turki sampai ke negara Inggris, luas, habis satu Eropa itu. Itulah wilayah Indonesia. Jadi negara kita, pemerintah kita berupaya mempererat hubungan antara warga negara satu dengan lainnya. Tak boleh berpisah-pisah, tak boleh berbeda-beda. Semua dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang nanti dibahas 4 pilar. Itulah yang memperkokoh kita semua. Tak peduli dia dari daerah mana, apa dari Anambas, apa dari Karimun, apa dari pulau-pulau lain di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, semua warga negara Indonesia. Pendahulu-pendahulu kita, pendiri-pendiri negeri ini dari dulu sudah bertekad dengan peristiwa pada tanggal 24 Oktober. Apa peristiwa apa itu? Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat Sumpah Pemuda apa isinya? Ya.
berbahasa satu, apa ya? Jadi Sumpah Pemuda itulah yang kemudian setelah Republik ini berdiri, kemudian lahir MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dirumuskanlah program 4 pilar. 4 pilar apa saja? 2, 3, 4. Betul, Prof? Wah, mantap. Jadi itulah program MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tadi sudah disampaikan bahwa terdiri dari 2 lembaga. MPR terdiri dari 2 lembaga, 2 badan. Yang satu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang satu lagi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari partai-partai politik. Partai-partai politik menunjuk wakil-wakilnya, terpilih, dia duduk di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Di tiap provinsi ada yang namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di provinsi. Juga di tiap kota atau kota maupun kabupaten ya. Kemudian pada tahun 2004 negara mendirikan lagi satu badan namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, di mana saya menjadi salah satu anggotanya. Dua badan ini menjadi anggota MPR. DPD bukan perwakilan partai, perwakilan orang per orang. Tidak perlu menjadi anggota partai, dia bisa anggota DPD. Seperti contohnya Bapak ini. Anggota DPD maupun anggota DPR dipilih 5 tahun sekali ya. Jadi MPR terdiri dari 2 badan, DPR dan DPD. Begitulah negara kita ini dirajut sedemikian rupa, diikat supaya rakyatnya tidak bercerai-berai ya. Dalam satu pemahaman, itulah nanti 4 pilar yang akan disampaikan oleh Profesor Mega. Mudah-mudahan program-program ini perlu terus-menerus disampaikan supaya kita tidak bercerai-berai, tidak terpecah. Negara kepulauan punya 17.000 pulau, bayangkan. Di Eropa saja ada beberapa negara yang tadinya satu negara terpecah belah menjadi 5 negara. 5 negara kecil-kecil. Tadinya satu negara, yaitu Yugoslavia. Bayangkan. Itu Yugoslavia besarnya kurang lebih mungkin sebesar Pulau Jawa. Tapi bisa pecah. Terpecah belah. Bermusuhan satu sama lain, bunuh-membunuh. Bayangkan. Akhirnya menjadi 5 negara, kecil-kecil. Nah, itu yang kita harus hindari. Kita harus jaga, jangan sampai pecah. Ya, ada negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Jawa, negara Sulawesi. Itu kita tidak inginkan, negara tidak menginginkan. Diawali dari Sumpah Pemuda. Tahun berapa itu Sumpah Pemuda? 1928, bayangkan. Saya pun belum lahir. Jadi begitulah negeri kita ini, kita bersyukur pendahulu-pendahulu kita, perintis-perintis negeri ini merajut negara. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama,
tapi kita satu warga negara Indonesia. Kalau nggak pecah nanti, seperti di beberapa negara di Eropa, Uni Soviet, Rusia, sekarang Rusia, dulu Uni Soviet namanya, juga pecah. Sampai sekarang masih perang. Masih perang kan, kalau baca di berita-berita, Rusia perang dengan Ukraina. Itu dulu satu kelompok negara itu. Jadi penting sekali acara ini. Mohon nanti ikuti dengan saksama, karena inilah yang mempersatukan kita semua. Kita bersyukur negara kita dari waktu ke waktu semakin maju. Man 1 sudah berdiri berapa? 30 tahun ya. Ada berapa man, Bu, di Batam ini? Man ada 3 man. Yang negeri. Jadi, dan Anda semua siswa-siswi di sini bersyukurlah bisa masuk di sini menuntut ilmu di MAN, karena tamatan MAN bisa masuk kemana saja, tidak ada perbedaan. Betul, Bu? Betul. Mau jadi apa saja, mau masuk akademi militer pun. Kalau ada yang mau jadi tentara, masuk Akmil di Malang, akademi militer, ya. Apa saja, tamatan MAN bisa kemana saja. Bisa jadi anggota DPD, bisa jadi anggota MPR, anggota DPR, bisa jadi macam-macam lah. Yang penting selesaikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dan kita bersyukur fasilitas semakin baik ya. Gedungnya makin baik. Tapi ada juga yang belum, di tempat-tempat lain ada yang masih kondisinya masih kurang baik, terutama di pulau-pulau. Di pulau-pulau yang jauh di utara, di Natuna, di Kabupaten Midai, Kabupaten Sugi besar, Sugi kecil, jauh itu. Dari sini ke Natuna saja naik kapal laut, ada yang dari Natuna, ada keluarganya dari Natuna di sini, ada. Tadi sebut Anambas, ada yang dari Anambas, jauh dia, ke Anambas saja 30 jam naik kapal laut, 30 jam. Ke Natuna lebih jauh lagi, 34 atau 35 jam naik kapal laut. Naik pesawat terbang 1,5 jam, sama dengan Batam Jakarta, dan mahal tadi. Jadi jauh wilayah kita ini. Yang harus dibangun bukan saja Batam, tapi juga kabupaten-kabupaten lainnya yang jauh-jauh itu. Jadi 4 pilar ini sangat menentukan masa depan Indonesia. Kalau seluruh warga negara terajut baik, terikat baik dalam 4 pilar ini, memahami betul, menyadari betul pentingnya 4 pilar, maka negara kita akan terus berkembang tanpa khawatir untuk berpecah belah. Perbedaan-perbedaan bisa saja terjadi, tapi itu tidak menyebabkan kita pecah. Dan kita bersyukur ya, sampai saat ini tidak seperti di Afrika. Kalau baca pelajaran sejarah di Afrika itu di mana-mana pemberontakan luar biasa. Satu negara pecah dari beberapa negara kecil-kecil. Nah, kita bersyukur Indonesia negara kepulauan tapi bisa terajut, terjalin akrab seluruh warganya. Sebagai anggota DPD, saya sering ke daerah.
minggu lalu ke Papua. Nah, Papua udah maju sekarang, kecuali di gunung-gunung ya masih ada gerombolan bersenjata, tapi udah tinggal sedikit lagi. Tapi di kota-kotanya sudah bagus, maju, sekolah-sekolahnya bagus. Banyak kemajuan. Jadi mudah-mudahan nanti dengan uraian Prof. Mega diperdalam lagi pengetahuan mengenai 4 pilar tadi, dan itu adalah bekal kita, bekal masa depan kita selain pengetahuan yang didapat dari pendidikan di madrasah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lindungan pada kita semua. Batam yang tadinya pada tahun 1998 itu, Batam itu kalau tidak salah 150.000 penduduk kota Batam, 150.000, sepi. Waktu aja nggak seperti sekarang ramai. Base camp belum ada, masih sepi. Sekarang penduduk Batam sudah hampir 2 juta. Sudah hampir 2 juta. Mungkin setahun 2 tahun lagi 2 juta itu penduduk kota Batam. Dan sekarang semakin padat. Jadi ini masa depan Batam ada di tangan Ananda semua ya, siswa-siswi MAN 1. Masa depan Batam di tangan kalian semua. Jadi manfaatkan kesempatan menimba ilmu di MAN, di madrasah ini untuk masa depan kalian. Semoga sukses selalu, sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian buka acara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini saya nyatakan acara sosialisasi 4 pilar MPR dinyatakan dibuka. Tepukan untuk kita semua. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada anggota MPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andos Haji Ismail Abdullah yang telah menyampaikan apa itu MPR dan juga bagaimana nanti peran MPR di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat juga di daerah. Dan kita melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu foto bersama ya. Kita foto bersama, dan mungkin setelah ini nanti kita agak break sebentar ya. Kita break sebentar, juga ada makanan mungkin nanti bisa dikasihkan secara simbolis ya. Kemudian karena memang pagi hari ini kita 2 tempat ya. Jadi setelah sini kita akan pergi lagi ke SMK Al Azhar Baloi ya. Jadi memang agak padat ya, maka nanti mungkin Pak Ismet setelah ini juga meninggalkan lokasi. Namun anak-anak kami tetap bertahan, kita akan mendengarkan sosialisasi 4 pilar MPR ini dari narasumber kita, dari pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Suswanto Ismadi Mega nantinya. Mungkin Mbak, kita langsung saja foto bersama, mungkin diatur. Bapak dan Ibu mungkin duduk di depan ya. Akan pemaparan materi tentang 4 pilar oleh Pak Suswanto Ismadi Mega. Mungkin pemaparan materi sekitar 25 menit lah atau 20 menit ya. 20 menit. Habis itu mungkin bagi anak-anak kami ada yang bertanya, silakan nantinya. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Suswanto Ismadi Mega. Beliau ini adalah dosen Unrika. Tadi Bu Yulia juga sudah sampaikan. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Rio ya. Kalau Ustaz Rio itu wajahnya sering muncul di mana-mana karena beliau Ustadz yang keliling ya.
punya rumah makan yang baru berdiri itu GSP depan Nurhuda Promosi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya dengan Bu Yulia kawan lama, kurang lebih 20 tahun yang lalu Pak. Kita masih sama-sama guru. Saya dulu guru MI, saya juga pernah ngajar di MA dan saya lulusan madrasah. Tadi Pak Ismet sudah menyampaikan bahwa lulusan MAN itu bisa kemana-mana, itu bisa. Adik kandung saya sendiri lulusan dari MA. Saya juga dari swasta lagi di kampung. Alhamdulillah sekarang jadi dosen di Australia, Monash University, S2, S3 di sana, bisa. Dan dari MA swasta di kampung. SMA saya sama dengan SMA-nya Pak Nusron. Rumah beliau terkenal, saya murid biasa, satu kampung sekolahnya dulu. Jadi itu aja perkenalan diri saya. Jadi nggak ada yang istimewa bagi saya. Di sini saya mau menjelaskan tentang 4 pilar yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal menjelaskannya di sekolah. Kalau zaman saya dulu lulus SD masuk SMP ada penataran P4. Masuk SMA penataran P4. Kuliah penataran P4. Mungkin Ustadz Rio sudah nggak ada. Zaman saya masih ada 1 minggu yang dibahas ini saja. Nah, next. Langsung aja. Nah, 4 pilar. Pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Memang fokus saya itu mengenai ideologi sekarang fokus. Loh Pak, Bapak jurusannya apa kok mengenai ideologi? Saya S1, S2, S3 itu pendidikan bahasa Inggris. Kok bicaranya jauh banget tentang politik maupun ideologi? Kebetulan disertasi saya, PhD saya tentang bahasa politik yang saya pelajari Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Saya datang ke istana 2 kali untuk wawancara. Apa sih sekarang Pancasila? Pancasila itu pertama kali sudah digulirkan sejak Soekarno-Hatta masih muda. Sejak Sumpah Pemuda sudah ada. Indonesia terpecah belah dulu seperti disampaikan Bapak Ismet. Seperti Yugoslavia, mungkin anak-anak sudah lupa atau belum tahu, tahun 92 sampai 95 pecah. Yugoslavia dan Indonesia itu sama, negara non-blok. Soekarno dengan Tito itu sama, negara non-blok, itu kawan karib. Yugoslavia hancur lebur karena perbedaan etnis dan agama. Itu yang dikhawatirkan dulu Soekarno, seperti itu juga. Ketika Joseph Broz Tito ambruk, meninggal dunia, pecahlah itu semua berdasarkan etnis dan agama masing-masing. Ada 3 etnis kumpulan yang menjadi problem pertikaian. Pertama, Serbia yang mayoritas di Yugoslavia beragama Ortodok, Kristen Ortodok. Kroasia yang mayoritas beragama Kristen Katolik, dan Bosnia Herzegovina yang beragama Islam. Antara Kristen Katolik dengan Islam bersatu padu melawan Kristen Ortodok karena dominan. Karena apa? Ego masing-masing yang diketengahkan perbedaan bukan persamaan. Maka adanya Pancasila sejak mau berdiri dulu. Ketika itu masih Indonesia masih negaranya sebagai negara apa? Hindia Belanda. Merah, putih, biru. Maka kalau lihat di Google, kalau orang yang lahirnya sebelum 45 itu mesti sebut Hindia Belanda. Negara Indonesia nggak ada, dulu namanya Hindia Belanda. Apakah sebelum Hindia Belanda ada negara? Ada kerajaan-kerajaan kecil-kecil, Sriwijaya, Majapahit. Dan 2 ini yang menjadi pilar adanya persatuan negara-negara maritim. Sekarang sudah ada Universitas Maritimnya, Raja Ali Haji. Itu adalah pemersatu lewat menyatukan semuanya itu lewat pandangan satu, namanya ideologi. Anak-anak duduk di sini karena satu ideologi yang sama. Yang masuk MAN ini rata-rata, walaupun harus Islam kan, walaupun tidak menutup kemungkinan agama lain boleh nggak masuk MAN. Belum ada.
Tapi di sekolah Katolik 60% itu orang Islam. Termasuk Presiden Gus Dur yang fanatis agama dari pesantren lulusan negara sekolah Katolik. Habib Rizik aja, saya kebetulan lulusnya bareng dengan Ustadz Rio itu satu angkatan kuliah, dengan termasuk Habib Rizik itu waktu ambil S2 bareng satu kampus. Habib Rizik pun juga dari Katolik. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada satu ideologi yang menyatukan. Yang masuk beragama Islam. Lah kalau yang masuk Katolik, apa yang menyatukan? Kualitas sekolah. Kayak Khairul Tanjung juga sama. Habibie jadi Katolik semua. Kenapa? Saya bukan promosi Katolik, karena yang dicari apa? Kualitas sekolah itu di zaman itu. Maka Hamka memunculkan lewat apa? Ini saya hubungannya dengan pendidikan, karena di sekolah kan. Ideologinya apa? Kenapa banyak orang Islam menengah ke atas yang hebat-hebat menyekolahkan anak-anaknya di Katolik? Karena waktu itu sekolah Islam belum ada yang favorit, yaitu muncullah Al-Azhar. Itu untuk mengimbangi. Sekarang ada MAN IC, MAN PK. Itu kualitasnya yang menyatukan adalah ideologi tadi. Ideologi artinya apa? Ideologi itu apa? Kita sering melihat, oh ideologinya berbeda sih. Ideologi kalau di militer itu power. Memang ideologi kekuatan dasarnya kayak ini. Pilar itu apa? Pilar itu tiang. Kayak tadi Pak Ismet bilang, ini harusnya dipotong. Kalau dipotong sini ambruk. Tiang itu penguat. Kayak agama, ideologi apa? Tiangnya apa? As-sholatu imaduddin. Jadi tulangnya itu orang beragama adalah sholat itu. Kalau nggak sholat ya nggak bisa dikatakan beragama. Sekarang Pancasila sebagai ideologi. Kalau orang Indonesia ideologinya satu, Pancasila. Lah kan agamanya beda, Pak. Gitu kan. Agamanya beda, masa sama? Disesuaikan, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun awalnya itu ada penambahan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi dihapus. Itu ambil dari Piagam Jakarta dan dihapus. Kenapa dihapus? Karena kita toleransi, karena tidak semua, pertanyaan dulu, kan tidak semua negara bekas Hindia Belanda yang akan, belum ada negara Indonesia yang akan menjadi Indonesia, semuanya beragama Islam. Jadi kami nggak akan bisa masuk yang non Muslim. Nah, itulah toleransi. 9 orang perancang, 8 beragama Islam, 1 aja Pak Maramis itu beragama Kristen. Itu pun diadopsi, mau mendengarkan walaupun sedikit pun. Nah, itulah dibuat ideologi. Gimana itu, bingung dulu. Namanya apa sih? Apa langsung ketemu nama Pancasila? Tidak. Soekarno waktu itu juga bukan dari seorang yang jurusan sastra kan. Dia tanya yang ahli bahasa. Apa yang paling cocok? Kalau Soekarno kan Majapahit banget itu loh. Wah, pakai dari istilahnya Gajah Mada dulu. Panca itu 5, sila itu aturan, rukun. Dan ini mungkin saya nggak bisa mengatakan ya. Malaysia juga ada rukun negara, juga 5. Apakah Malaysia nyontek? Kalau nyontek nanti kan kesalahan kan. Dikit-dikit sontek Malaysia dan Indonesia, kayak masalah batik pun juga dipermasalahkan. Nah, saya akan bicara ideologi. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang percaya pada Tuhan di Indonesia itu dilindungi. Dulu zaman saya ada 5, sekarang tambah 1 lagi, ada 6. Konghucu. Dulu Konghucu itu nebeng. Kalau di agamanya Konghucu nebeng ke Buddha di KTP-nya, atau agama yang lain yang serupa. Yang serupa adalah Buddha, padahal Buddha dan Konghucu berbeda. Tempat ibadahnya berbeda, sekarang dari adopsi jadi 6. Kalau ada agama lain, ya tidak masuk di KTP-nya, karena KTP-nya cuma ada 6 yang diakui, tambah 1 kepercayaan. Nah, setelah Pancasila itu sebagai pemersatu 5 sila, yang pertama itu sudah ketuhanan. Yang ketuhanan paling sensitif banget, karena kalian ngumpul, kadang-kadang ngumpul pada orang yang sejenis agama. Mungkin kalau di Sumatera lebih cenderung Islam ya, atau Islamnya kental banget beragama. Orang Islam nikah sama orang Islam. Kalau belum agamanya Islam, yang berbeda harus masuk Islam. Mungkin kalau di Timur, di Jawa lebih toleran. Islam sama Kristen, oke lah, nikah bareng. Misalkan Presiden Soeharto sama Putin yang Katolik, bareng. Nanti masuk Islamnya setelah nikah, kayak Jamal Mirdad, Widya Gandul.
Tapi sampai tua kadang tetap masih pegang agama. Lah ini agama. Pak Prabowo bapaknya agamanya apa? Islam. Ibunya agamanya Katolik. Nah, itu perpaduan. Dan Pak Prabowo dulu Katolik, ketika mau nikah harus Islam. Nah, mau nikah lah itu toleransi. Tapi di Sumatera berbeda. Lah perbedaan ini harus disatukan oleh namanya ideologi Pancasila. Tujuan kita sama loh. Walaupun nggak suka, saya mau ke jodoh, naik dapur 12, ya mau nggak mau ya satu kendaraan, Republik Indonesia. Ya, mungkin di akhir-akhir ini anak-anak kurang begitu terkuatkan oleh ideologi karena sudah ideologinya. Kalau kalian apa? Ideologinya apa? HP. Zaman saya nggak ada HP, telepon aja nggak ada waktu kuliah itu. Kalau janjian pakai surat, itu pun surat kalau ketahuan. Kalau yang baca bukos dibaca depan TV gimana? Pernah kejadian dibaca di depan TV surat cinta itu, ya langsung pindah kos, malu. Dan itu masih diceritakan di sekolahan, di kampus. Lah dulu seperti kalau sekarang di dalam kamar bisa. Ideologi kalian adalah HP. HP itu ideologi. Kalau kamu nggak pegang HP, stres nggak? Stres. Ada yang enggak ya? Dilarang bawa HP sini. Mungkin kalau di pesantren nggak boleh ya. Tapi kalau di sekolah, gimana Pak mau pulang naik Maxim, Gojek? Nah, kembali ke sini biar cepat ya. Dasar penguatan adalah ideologi. Yang kalau 1-5 sudah hafal kan? Setelah agama menjadi sensitif, 2 tentang keadilan. Orang kalau nggak adil, itu di mana saja itu akan ada pertengkaran. Kayak gini, jadi dosen atau jadi guru diminta kita adil. Tentu guru dan dosen itu nggak akan bisa adil. Tentu yang ini, yang suka anak ini dapat nilai bagus, anak ini nilainya nggak bagus, itu nggak adil. Itulah akan ada konflik, anak nggak seneng. Pernah ditulis, kalau ngasih nilai jangan berdasarkan fisik ya Pak. Ditulis, pernah ada nilai kok berdasarkan fisik. Maksudnya apa? Itu ditulis kan ngasukan. Ada satu seperti mungkin mereka nggak ketika nggak terabaikan, mereka akan protes keadilan. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Yang nyatukan Indonesia siapa? Yang real, ideologi yang bisa nyatukan seluruh Indonesia itu nggak beda agama, bahasa, suku, semua mau mendukung persatuan apa? Yang bisa menyatukannya. Mereka nggak peduli. Masalah agama sering tengkar, jangankan agama yang satu, agama NU, agama Muhammadiyah aja bisa tengkar. Tambah lagi LDII, terus Salafi, Islam Jihad, dan lain, mereka nggak mau mengharam-haram bertengkar. Satu agama Islam pun bertengkar, bahkan saling menjatuhkan. Ustadz yang satu, ada yang menyatukan Indonesia. Terlepas dari itu semua Pak, mereka akan mendukung, ngeluarin duit pun mau, dan ekonomi Indonesia tambah pesat gara-gara satu apa? Sepak bola. Ideologi terkuat sepak bola. Coba, orang kemarin di stadion di Jeddah, orang dari Indonesia banyak, yang pasti bukan orang umroh, bahkan umroh ditebengi sekalian nonton tenas. Rame, stadion penuh orang Indonesia. Di Jeddah aja bayar mau puluhan juta. Kawannya Pak Rio, namanya Pak Mursalim, itu ke hotel nonton di Senayan, mau ngeluarin duit banyak. Bahkan tiket masuk stadion Senayan yang hampir 100.000 orang itu nggak bisa. Saya sampai sana ke Jakarta nggak bisa nonton, saking habisnya. Nonton di luar, yang penting sudah dekat Senayan. Ada nggak orang mau ke masjid sampai seperti itu? Bayar ke Masjid Sultan, saya pengen dengar ceramah, bayar, mau nggak? Jarang mau. Tapi kalau nonton bola mau. Itulah pemersatu itu sekarang ini ideologi. Itu ideologi keyakinan yang di dalam dan dipraktekkan. Ideologi saya sejak kecil, kalau orang meninggal itu akan jadi hantu kalau malam. Ideologi saya bawa. Katanya kalau bawa Yasin, baca Yasin, setan itu akan lari. Nyatanya saya di kuburan masih takut loh. Bener, saya takut di kuburan itu. Deg-degan, bahkan lari, kadang keringat dingin. Tapi Kelvin nggak takut itu. Saya takut, karena apa? Sejak kecil ideologi yang masuk, nonton film-film di TV zaman dulu itu, di bioskop, film-film horor, itu ideologi. Tadi sudah ketiga, keempat, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, karena rakyatnya banyak, maka yang mimpin kan nggak bisa semua jadi pemimpin. Lewat
permusyawaratan perwakilan, yaitu DPR dan MPR. Sekarang saya mau tanya, menurut Anda DPR MPR itu apa sih? Menurut adik-adik sekalian, apa? Apa? Pokoknya gambarnya di pinggir jalan nanti dicoblos nih. Gambarnya Ustadz Rio misalkan dicoblos, tapi Ustadz Rio nggak ngerti DPR, jadi nggak akan ada. Mungkin suatu saat ada gambar. Itu aja yang Anda kalau nyoblos, sudah nyoblos belum? Belum kan? Mungkin nanti kalau waktunya mesti pemilu berikutnya pasti sudah nyoblos kan, sudah 17 tahun yang punya KTP. Nah, itulah yang akan mewakili. Kalau zaman saya dulu yang mewakili itu cuma 3 partai, P3, Golkar, PDI, itu aja. Kita nggak tahu anggota DPR sekarang, sudah ada nampak foto-fotonya. Ini fotonya saya, fotonya Sergio, mungkin Bang Kelvin itu, ya, misalkan contoh seperti itu. Nyoblos orangnya. Kalau dulu nyoblos partainya, itulah yang mewakili kita. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah yang sangat belum bisa kita semua melaksanakan. Saya bilang kita, bukan saya. Rakyat dan pemerintah belum seperti yang diharapkan mungkin. Belum seperti, karena banyak sekali protes-protes sekarang. Protes-protes di media sosial mengenai banjir dan lain sebagainya. Dan itulah tugas pemimpin itu seperti itu. Susah sekali ketika negara multiras, multi etnis seperti Indonesia itu masih bertahan sampai hari ini. Dulu Uni Soviet itu besar sekali, sekarang jadi Rusia pecahannya, jadi 12 negara. Negara-negara yang lain sudah pada pecah. Indonesia sudah 80 tahun belum, kalau mungkin mau pecah kan sudah sering kan ada pemberontakan macam-macam. Tapi masih bertahan karena apa? Toleransi tadi yang diawali tahun 1928 menjadikan adanya bahasa Indonesia. Ada nggak sebelumnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu salah satu pemersatu. Zaman kakek saya itu nggak ada bahasa Indonesia. Sekolahnya masih pakai bahasa apa? Kakek saya waktu itu sekolah guru, sekelas akal, pakai bahasa Belanda. Jadi ketika Indonesia merdeka, kursus bahasa Melayu. Jadi kalau kakek-kakek saya bilang, bahasa Indonesia masih mengucapkan bahasa Melayu gitu loh. Kursus bahasa Melayu biar komunikasi bisa, karena nanti peralihan dari pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Republik Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Tapi kenapa disebut kok nggak bahasa Melayu? Disebut bahasa Indonesia. Karena apa? Kita berdasarkan ras Melayu. Awalnya gitu. Tapi diprotes yang orang, mohon maaf, Indonesia Timur. Kami bukan ras Melayu, tapi Melanesia. Bukan Austronesia. Oke lah, diganti Indonesia saja biar semua itu. Karena sensitif kalau disebut Melayu. Yang masuk Melayu di sini Pak Rio aja mungkin, yang orang Melayu asli kan. Cuma 4,7% orang Melayu di Indonesia, tapi menjadi bahasa pemersatu. Berbeda dengan Malaysia. Malaysia waktu itu menggunakan bahasa Melayu namanya. Sekarang diubah, nggak ada bahasa Melayu. Namanya bahasa Malaysia. Atau seluruh Asia Tenggara pakai bahasa Melayu. Itu nggak ada yang protes. Vietnam aja nggak protes, yang satu-satunya nggak ada ras Melayunya ya. Vietnam aja. Itu dia nggak bisa. Dia misalkan bahasa Melayu sebagai bahasa Asia Tenggara, pemersatunya, dia akan menerima. Dia ikut Asia Timur nggak diakui, dinakali sama Cina. Karena kulitnya kurang begitu kuning, agak coklat kan. Itu yang bilang orang Vietnam. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lah, Undang-Undang Dasar itu pernah bergonta-ganti dulu. Tahun 59 dibubarkan Dewan Konstituante. Presiden Soekarno kan ribet itu. Waktu zaman dulu, zaman awal Indonesia merdeka ribet. Sudah berapa menit ini? Kurang berapa Pak? 5 menit lagi. 5 menit. Itu sudah mungkin dijelaskan guru PPKN maupun kewarganegaraan. Zaman saya nggak ada mata pelajaran kewarganegaraan, adanya PMP, Pendidikan Moral Bangsa. Sekarang nggak ada PPR, jadi kewarganegaraan sifiknya. Terus yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuknya Indonesia Republik dan presidensial. Mungkin bisa berbeda dengan Singapura sama Republik kan? Bedanya apa? Di Singapura itu parlementer, jadinya parlemen, ada parlemen, kuasanya pegang parlemen, jadi di situ ada Perdana Menteri yang terkenal.
Dan presidennya tahu nggak? Kalian, yang tahu kan Perdana Menterinya yang terkenal, karena yang kerja kemana-mana Perdana Menteri. Sementara presidennya cuma kebijaksanaan aja. Sementara Indonesia, presiden maupun Perdana Menteri itu bersatu dalam diri presiden itu. Di Malaysia disebut kerajaan monarki parlementer, membedakan. Kerajaan ada parlemen. Kalau Brunei Darussalam monarki absolut. Jadi undang-undangnya ya ucapan raja itu. Raja pengen pakai agama Islam, syariat Islam, ya harus ke syariat Islam. Pakai undang-undang Inggris, pakai undang-undang Inggris. Berbeda ya. Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, bentuk negaranya berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, Indonesia tetap menggunakan republik sampai hari ini. Republik Indonesia. Sudah kesepakatan sejak 45 walaupun itu gonjang-ganjing. Yang kalian tahu Indonesia merdeka tahun berapa? Menurut Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang memerdekakan Indonesia tahun berapa? Indonesia menurut Belanda. 27 Desember 1949. Menurut Belanda. Dan tentara Belanda di Indonesia dibubarkan tahun 51. Jadi negara Indonesia aslinya 6 tahun setelah merdeka baru bisa berdiri sebagai negara Indonesia. Tahun 45 tuh masih Belanda semuanya, cuma Indonesia ngakui, kayak Palestina sekarang. Tapi Indonesia dulu merdeka, yang ngakui sedikit bisa merdeka. Sekarang nggak bisa Palestina merdeka. Kalau Israel nggak ngakui, itulah harus dihapuskan. Maka seperti itu, penjajahan itu dihapuskan. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini diadopsi Singapura yang punya heterogenitas masyarakatnya sama dengan Indonesia, mereka India. Kenapa aku ambil contoh, saya ambil contoh Singapura, Malaysia? Karena di Batam ya, kalau di Jawa nggak tahu Singapura, Malaysia. Seperti kalian di sini cerita mengenai sawah juga nggak ada sawah kan? Ya, seperti itu. Buku-buku ada nyeritakan sawah. Nah, saya ceritakan itu. Berbeda. Kita itu berbeda. Dasar takdir kita berbeda. Saya terlahir sebagai orang Jawa, Pak Rio sebagai orang Melayu, Bang Kelvin sebagai orang Cina. Itu udah takdirnya. Nggak bisa dilihat terus kok nggak kuning Pak. Hindu dia dasarannya. Nah, apa? Ya itu tadi yang menyatukan adalah apa? Tujuan kita orang Indonesia. Tujuan saya di sini satu, menyampaikan ini. Tujuan Anda di sini sama-sama kita belajar untuk menguatkan pilar. Jadi 4 pilar ini adalah yang menguatkan Indonesia tetap ada. Seperti orang beragama Islam sholat 5 waktu. Kalau jarang sholat, agamanya nggak usah dibilang hilang sendiri karena jarang sholat. Ya sama. Kalau 4 pilar ini hilang, Indonesia akan. Kalau cuma satu Pak, tersiok-siok. Kayak roda mobil, satu aja kempes, dia nggak bisa lancar. Bisa jalan nggak? Bisa. Misalkan sudah nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang itu kan berubah-ubah suku-suku kan, suku Islam. Itu masih bisa jalan, selagi yang lain masih kuat. Kalau 4-4-nya itu rubuh. Kayak di Yugoslavia ceritakan tadi. Ketika itu sangat jelas. Waktu itu Presiden Serbia Slobodan Milošević menyatakan mana mungkin orang Muslim itu bisa berdiri sendiri di Yugoslavia. Itu membuat Aliza Izetbegovic di satu ucapan itu langsung meruntuhkan negara di Jawa. Dalam sebulan membentuk suatu negara pasukan dibantu oleh Iran, Turki dan lain sebagainya. Maka berdiri. Maka seorang pemimpin jangan sampai salah ucapkan seperti itu. Itu ucapan di parlemen cuma sekali itu tersinggung. Orang mana mungkin bisa berdiri, dibuktikan bisa berdiri walaupun 3 tahun berperang. Dan Indonesia sudah lama dulu berperangnya. Kita sendiri nggak ngalami kan, waktu dulu awal-awal pembentukan sangat sering berperang. Makanya sekarang dengan adanya 4 pilar ini menghindari itu semua untuk bersatu padu. Terima kasih atas penjelasan saya agak terburu-buru karena mau ke Al-Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Megah yang telah menyampaikan materi tentang 4 pilar.
Tepukan sekali lagi untuk Pak Mega. Ya. Jadi anak-anak kami sekalian harus diingat ya bahwa 4 pilar ini merupakan penyatu kita. Ya. Apa tadi? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Iya, hebat semua. Tepukan untuk kita semua. Jadi anak-anak kami sekalian, kalau sekarang mata pelajaran PPKN masih ada? Masih, ya. Kalau kami dulu namanya PMP, ya, Pendidikan Moral Pancasila, ya. Kemudian kita dulu ada namanya P4, ya. Ya, P4. Jadi kalau yang di depan nih golong generasi-generasi 80-an, ya. Ini masih yang baru-baru. Kelahiran tahun berapa nih? Rata-rata 2000-an ya? Ya, 2000-an. Hah? Oh, 2006 lagi ya? Iya. Baik. Jadi dari materi yang telah disampaikan, sekarang karena juga waktu, setelah ini kita mau ke Paloy ya. Kita kalau ada pertanyaan kita buka 2 saja. Satu yang perempuan, satu laki-laki kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan, 2 nanti akan dijawab oleh Pak Mega sebagai pemateri. Oke, silakan tunjuk tangan. Yang perempuan siapa yang ingin bertanya? Oh, mantap, 1. Yang laki-laki siapa yang mau bertanya? Hah? Siapa yang mau bertanya? Jangan ditunjuk, dia yang nunjuk. Siapa namanya? Oke. Sebutkan nama, kemudian langsung sampaikan apa pertanyaannya. Dari materi tadi ya, mungkin ada yang ragu, supaya nanti ada pemahaman juga bagi kawan-kawan yang lain. Oke, sebutkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Ramadhani dari kelas 11. Nah Pak, jadi pertanyaan saya, kenapa ada sosialisasi 4 pilar dari anggota MPR DPD ini, sedangkan yang 4 pilar ini sudah sering banget dipelajari dari pelajaran-pelajaran di sekolah. Terus itu saja. Siapa lagi satu tadi? Yang cowok? Perkenalkan. Oh enggak ya? Ada yang lagi yang cewek? Ya. Iya, dia agak ke sini karena dia daya jangkaunya. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Imron. Sini saya mau nanya apa pentingnya kedudukan MPR dalam ketatanegaraan. Oke, tepukan. Imran, ya, kedudukan MPR dalam ketatanegaraan. Tadi siapa nama Wahyu? Siapa? Ulan. Oke, baik. Kalau yang pertama mungkin saya yang jawab, ya. Yang kedua nanti Pak Mega, ya. Kenapa adanya sosialisasi 4 pilar MPR, ya? Jadi sebenarnya ini dulu program pertama yang dilakukan oleh almarhum Bapak Taufik Kemas. Jadi Bapak Taufik Kemas itu suami kepada Ibu Presiden Megawati waktu itu, dan beliau menjadi ketua MPR RI. Ya. Jadi dibuatlah acara program sosialisasi 4 pilar ini. Tujuannya untuk apa? Seperti yang telah disampaikan oleh pemateri tadi dan juga Pak Ismail, bahwa kita ini luas. Kita ini penduduknya sangat banyak. Sekarang nomor 5 terbesar di dunia. Jadi kalau tidak diikat dengan satu kesatuan, ya, dengan 4 pilar ini bisa ada kemungkinan kita terpecah belah seperti yang disampaikan tadi Yugoslavia, ya. Nah, inilah perlu. Kemudian kenapa MPR pula yang ngadain gitu kan? Ini program pemerintah.
Karena itu tadi dulu kita ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian ada P4, penataran P4 dulu kita. Jadi sepertinya semakin ke ujung itu durasi pembelajaran untuk ideologi itu makin kurang ya di sekolah. Sekarang PPKN aja kan, berapa jam seminggu? 2 jam saja kan gitu. Kalau dulu ada tambahan dengan pelatihan, sekarang udah agak kurang. Nah, maka dengan adanya program 4 pilar MPR ini akan menambah lagi ya wawasan tentang nasionalisme, tentang ideologi, tentang pemersatu bangsa ini ya. Nah, itulah jadi sejarahnya dari awal DPD ini berdiri tahun 2004 ada program 4 pilar ini, karena waktu itu yang menjadi ketua MPR-nya adalah Bapak Taufik Kemas ya. Tadi yang itu kita serahkan kepada Pak Mega. Mungkin ada tambahan sedikit, silakan Pak Mega. Terima kasih. Tadi Mas Imron tadi tanya siapa? Mas Imron. Adik Imron ya. Pertanyaannya tadi apa, lupa saya agak lupa. Apa? Hah? Kedudukan MPR. Oh, kedudukan MPR dalam tata kenegaraan Republik Indonesia. MPR itu kan terdiri, ya perbedaannya begini. Dulu sebelum adanya reformasi itu DPR dan MPR itu kan makanya ada gedung DPR MPR, namanya di Senayan, gedung seperti kura-kura itu. Gedung DPR MPR, sekarang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka mewakili rakyat, dipilih lewat partai. Partai itu membawa ideologinya masing-masing. Kalau itu dibiarkan akan menjadi suatu negara dalam negara. Mereka yang PKS misalkan, dia menggunakan Islam yang lebih ketat lah, ditandai dengan jilbabnya yang besar. Terus ada yang namanya partai yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, yang bintangnya 9 hijau itu, karena ada lambangnya itu, dia ada Islam tradisional. Biasanya pakai sarung, pakai kopiah. Kalau yang tadi PKS pakai jenggot, celananya cingkrang gitu kan. Itu sudah dari fisik aja nontonnya, nggak ke dalam. Terus yang Muhammadiyah pakai kopiah, pakai celana, sarung, celana cingkrang. Itu aja bedanya. Nah, itu harus diwakili dalam wadah tertentu. Kalau dibiarkan akan menjadi perpecahan, pasti itu. Karena setiap ceramah kesana kemari menyerang satu sama lainnya. Ujung-ujungnya perang saudara. Kan Anda sering lihat kan, sejak 98 saya melihatnya itu. Antara umat Islam sendiri berperang sampai terakhir 212 kan, itu lewat partai. Partai itulah yang akan mewakili suaranya biar terkoordinir dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Lah terus ada orang yang nggak senang partai kok. Saya nggak ingin, pokoknya saya pengen ada yang mewakili, tidak lewat partai. Lewat mana? Lewat DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Itu personal kayak Bapak Ismet tadi. Itu personal, nggak mewakili partai. Inilah orang-orang yang nggak senang partai. Satu rumah aja beda kok partai. Satu rumah saya beda, saya dengan adik saya beda, mungkin dengan istri saya juga beda. Nah, harus ada yang mewakili, namanya permusyawaratan rakyat. Kalau DPR perwakilan, mewakili. Kalau MPR musyawarah, setelah terwakili semua, ayo musyawarah. Orang timur itu musyawarah untuk mufakat, mufakatnya kesepakatan bersama. Tapi kalau sudah eyal-eyal nggak terima gini-gini sampai gebar meja, sampai berkelahi kan di DPR, dia lewat voting. Voting itu cara barat, cara timur tetap mufakat. Udahlah, gitu aja. Itu yang dipakai orang-orang Indonesia, orang timur, seperti itu. Tidak Indonesia saja, Malaysia, mungkin negara-negara yang lain di timur lah. Itu lebih toleransi, menghargai orang lain. Jadi pendapatnya, kalau pendapat barat itu lewat voting. Berbeda, oke, sekarang pilih yang terbanyak 5+1. Tapi di Indonesia saya lihat akhir-akhir ini juga pakai angka 5+1, nah gitu. Dalam ketatanegaraan Indonesia masih mengadopsi Trias Politika. Jadi adanya DPR, MPR, kedudukannya check and balancing. Kalau
presiden tidak ada yang ngecek, maksudnya ngecek ada yang mengawasinya, mengingatkannya, nggak keluar dari garis besar haluan negara, nanti suka hatinya dibawa ke sana kemari. Maka ada pernah kejadian kan, tahun 2001 kan, waktu Presiden Gus Dur, hampir setiap saat, hampir Jumatan dia mengadakan jumpa pers, habis itu isi ke sana kemari. Di puncaknya DPR MPR itu kekuatannya akan apa? Pertarungan antara eksekutif maupun legislatif. Trias politik kan mengadopsi 3. Eksekutif, presiden yang menjalankan kekuasaan, mengatur negara itu eksekutif. DPR apa? Mengawasinya. Kalau salah, ya nanti dipanggil. Itu guru BP-nya lah, panggil. Guru yang menjalankan, yang salah BP. Kalau tentara ada PM-nya, polisi militer, panggil Pak Presiden kenapa seperti itu. Karena salah, nggak bisa menjelaskan, maka diganti waktu itu Presiden Gus Dur. Terus ada lagi, DPR juga nggak bisa nangkep orang, nangkepnya lewat mana? Yudikatif, pengadilan. Polisi itu bisa nggak menghukum orang? Bisa Pak. Contohnya dipukuli, diajak, masukin penjara. Itu proses hukum. Yang menentukan hukum adalah di yudikatif, pengadilan. Polisi itu di bawah presiden. Jadi cuma nangkap, yang proses adalah hukum. Jadi presiden tadi harusnya bukan DPR dulu zaman Gus Dur itu. Harusnya Mahkamah Agungnya kan. Tapi waktu itu karena konflik ya, masih negara baru berubah, baru berapa tahun, baru 2 tahun kan perubahan itu. Mesti ada pertengkaran, harusnya yang menjatuhkan sanksi atau hukuman itu adalah di putusan MA. Sekarang ada nggak yang melanggar MA? Ada. Tapi caranya diperlembut. Sama setiap manusia, anadofatu apa? Minal iman, kebersihan. Al insanu makhluk kotor wanisa, nggak ada yang bersih, dan manusia tanpa salah dan lupa. Entah lupa atau sengaja saya nggak tahu, yang tahu dirinya dan Tuhannya. Masalah Mas Gibran misalkan, seperti itu kan, karena semua sudah tahu viral ya. Seperti itu mesti ada kelalaian dan lain sebagainya. Saya nggak mengatakan salah, kelalaian. Gitu. Saya nggak bela siapapun, itulah kenyataannya. Tata kenegaraan kita masih ngadopsi Montesquieu ya, Trias Politica. Jangan disamakan dengan Singapura maupun Malaysia. Dia punya ISA, Internal Security Act. Jadi kalau dianggap ngancam negara, itu langsung ditahan. Nggak usah pakai proses pengadilan, 2 tahun masuk penjara. Wah, ini ngancam negara, bisa mengganggu keutuhan negara, tangkap, masuk penjara. Di Indonesia nggak bisa. Wong demo ngecek-ngecek presiden, Pak SBY itu dibawain kerbau ditulis SBY, demo nggak diapa-apakan kok. Kalau di Thailand ngecek raja 20 tahun penjara, nggak usah pakai pengadilan, masuk penjara 20 tahun. Arab Saudi demo raja, masuk penjara. Jadi setiap negara itu berbeda. Indonesia masih ngadopsi Trias Politica. Itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.